Oke, di video kali ini gue bakal bahas mantan flagship lagi nih cuy, ya kan? Tapi ya seperti yang kita tahu ya kan, kenapa orang beli mantan flagship? Karena banyak maunya. Ya, kenapa beli mantan flagship? Ya, gue perjelas nih. Karena murah ya kan, masih berasa murah, tapi maunya banyak. Gue coba urut satu-satu. Maunya murah, nyamannya dapet, ya kan masih berasa enak banget dipakai. Powerful, nggak lemot kayak buat sosmed, scroll main game tipis-tipis ya kan. Kameranya oke, masih bisa diadu lah sama Android kekinian yang boba-boba ala-ala gitu ya kan. Baterainya kuat harian ya kan, dan masih berasa mewah dan elegan. Pokoknya dipegang tuh masih nggak malu-maluin. Ada nggak sih? Tapi yang paling sadis nih, budgetnya di bawah 2 juta alias budget sejutaan, dapat semua yang gua sebutin tadi. Kira-kira ada nggak sih? Ada nggak sih? Iya, jawabannya ada. Samsung Galaxy Note 8. HP ini nih udah pernah gue bahas, atau ya mungkin ada 1 atau 2 video lah gue bahas. Tapi belum banyak ya, nggak kayak iPhone udah banyak banget gue bahas ya kan. So di video kali ini gue bakal bahas lebih detail lagi untuk mantan flagship Samsung Galaxy Note 8. Abis ini kita coba bahas yang Note 10 nih ya kan. Sabar. Nah, handphone ini menurut gue adalah HP yang paling layak buat kalian beli untuk budget sejutaan tapi mau semuanya tadi. Gue bakal coba jelasin secara detail satu persatu. Tapi sebelum itu kita intermezzo sedikit ya. Handphone ini tuh kalau kita bandingkan dengan iPhone yang paling baru pun, contoh kayak iPhone 14 Pro Max yang lagi gue pegang saat ini, handphone ini Samsung Galaxy Note 8 ini nggak bisa dianggap remeh. Kenapa? Ini nggak apple to apple ya. Yang satu mantan flagship, yang satu masih berasa flagship. Tapi gue di sini pengen sebutin aja segitu overkillnya, overspec ya Samsung ngasih spek di Samsung Galaxy Note 8 ini. Kenapa tidak? Kalau kita lihat dari spesifikasi simpelnya, lu bisa lihat ya layar Samsung Note 8 itu yang di sebelah kiri spek ya. iPhone 14 Pro Max yang di sebelah kanan. Lu bayangin, HP 1 jutaan mantan flagship dari Samsung itu resolusinya 1440 kali 2960. Itu bisa ngehit resolusi dari iPhone 14 Pro Max yang cuma di 1290 kali 2796. Ini beda jauh, dan PPI-nya iPhone cuma 460 sedangkan si Samsung 521 PPI. So dari basic spek layarnya aja, si Samsung ini ngasih yang terlewat over spek. Ini speknya terlalu gila pada zamannya. Bahkan sampai saat ini, Samsung Galaxy Note 8 yang harganya udah di bawah 2 juta alias cuma 1 jutaan, ini layarnya masih bisa diadu speknya. Sama iPhone yang harganya hampir 20 juta, varian resminya di gigabyte tertinggi. Lu bayangin, harganya udah berkali-kali lipat boy bedanya. Udah berkali-kali lipat, udah bukan beda 100 ribu, 1 juta. Udah berkali-kali lipat HP-nya. Lu kalau mampu beli iPhone 14 Pro Max ini, lu bisa beli banyak tuh Samsung Galaxy Note 8. So, di sini yang gue bilang nyamannya dapat. Iya, kenapa? Karena ya lu kalau beli flagship Apple yang harga puluhan juta ya udah pasti nyaman ya kan. Karena spek layar yang tadi gue sebutin itu udah pasti nyaman. Tapi lu pengen ngerasain senyamannya like flagship pada umumnya saat ini, ya udah alternatif yang murahnya contohnya kayak Samsung Galaxy Note 8. Ini bukan gue yang bilang ya, ini berdasarkan hasil gue pakai dan berdasarkan data yang gue kasih lihat ke kalian semua. No neko-neko nih gue. Jadi yang gue rasain memang handphone ini tuh enak banget, dan settingan layarnya juga lebih detail daripada si Ipong ya. Jadi kalau lu berasa nyaman parah pakai iPhone 11 yang XR yang harganya, yang resmi yang harganya hampir 5 juta, 4 juta gitu, ya lu bakal dikalahin sama sebuah Android yang harganya cuma sejutaan dari sisi kenyamanan layarnya. Sumpah, iPhone yang layarnya masih IPS panel itu nggak bisa ngehit sama sekali layar dari Samsung Galaxy Note 8. Ini layar nyaman banget, dan gua suka banget main handphone, terutama kayak scrolling Shopee, Tokped, TikTok ya kan, Twitter, pakai HP ini masih cukup nyaman ketimbang harus pakai iPhone yang masih ada home button ya. Di sini gue bicara realistis aja ya, untuk penggunaan yang so-so aja. Tapi kalau lu butuh yang lebih advance di poin-poin tertentu, nggak bisa dibandingkan juga sebenarnya Apple si iPhone ini dengan si Samsung ini, karena memang operasi sistemnya beda juga. Cuman secara kasarnya kalau lu butuh kenyamanan dari sisi display, udahlah, no debat ini. Samsung Note 8, lu nggak bisa ngalahin cuy. Buat lu user iPhone, apalagi masih ada home button ya harganya bahkan lebih mahal daripada si Samsung Note 8 yang lagi kita bahas ini. Lu nggak bakal bisa ngalahin. Even lu mau coba ngalahin pakai produk Samsung lainnya non flagship yang layar udah AMOLED, kita coba dari Samsung Galaxy M32 nih, yang layarnya terkenal cerahnya dapet banget, kontras suaranya padat banget.
Tapi, si layar Samsung M32 ini, kalau kita lihat dari speknya juga layarnya beda jauh parah. Dan memang itu berasa banget kalau dipakai. Apalagi buat nonton video dalam jangka waktu yang panjang. Layar HP-HP Samsung yang AMOLED yang, pokoknya gini, lo di luaran sana pakai HP Samsung harga 1 juta, 2 juta, sampai 3 juta layar AMOLED Samsung, itu bakal kalah layarnya, kenyamanannya, sama si Samsung Galaxy Note 8. Memang layar Samsung Note 8 ini kalau yang ori-orian ada shadow tipis-tipis, tapi itu tidak terganggu sama sekali. Seharusnya lu juga udah harus sadar diri, udah 1 jutaan boy harganya, ya kan. Even kalau kita bandingkan dengan produk Redmi yang layar AMOLED sekalipun yang agak-agak baru dibandingkan si mantan flagship ini, mungkin pertimbangan kalian banyak lah ya. Cuman kalau gue bandingkan sama produk Redmi yang terbaru, ini emang agak susah sih. Karena produk Redmi ini brightness-nya cukup tinggi, nampol ya kan, bisa ngalahin iPhone juga di harga yang sama dengan HP ini. Tapi mantan flagship tetap mantan flagship. Dia itu kasanya kasa tinggi pada layarnya, susah. Dan kalau kita ngomongin kamera, ya HP-HP harga Android harga 1 juta, 2 juta, 3 juta yang kamera bejibun, itu memang fiturnya jauh lebih banyak daripada Samsung Galaxy Note 8 ini. But sometimes gue coba jepret atau ngerekam video pakai Samsung Galaxy Note 8 ini, hasilnya nih kayak terkesan, oh ini HP mahal. Kayak apa ya, gue nyebutnya tuh memang videonya fiturnya miskin, fotonya juga fiturnya miskin. Cuman hasilnya tuh kayak memuaskan banget, kayak ada kepuasan batin gitu ketika gue pakai HP ini. Ketimbang kamera-kamera boba-bobaan yang fiturnya banyak gak jelas, tapi hasilnya kayak kurang gitu. Nah, untuk connectivity-nya, HP ini juga udah Type-C, udah support fast charging juga. Ya kalau lo beli mantan flagship dari iPhone yang mostly kebanyakan belum fast charging kecuali mulai dari iPhone 8, ya menang si Samsung Note 8 ke mana-mana. Nah kalau masalah display, gue nggak bisa ngedebatin ya. Sebenarnya kebutuhan lo tuh banyak ya kan. Ada yang butuh layar lebih besar, baterai lebih besar dari ini. Tapi kalau ngomongin soal baterai, handphone ini jauh banget lebih irit daripada baterai iPhone pada umumnya. Dan gue coba recap satu-satu ya, HP ini murah iya, ya kan. Terus layarnya nyaman iya, masih berasa flagship iya. Karena ini mulai dari body material layarnya, bagian backdoor itu kayak glossy, terkesan mewah. Dan performanya nggak lemot iya. Kalau lo bandingkan dengan HP-HP yang gencar, gembar, gembior, RAM 16 GB, itu bakal kalah sumpah sama HP ini. Terus feel ngetiknya pakai HP ini juga enak banget, nyaman banget, kameranya oke. Pokoknya semua yang gue sebutin di awal video tuh masuk semua sama HP ini. Jadi ibarat kata gini, lu budget lu ngepas, lu pengen punya HP tapi nggak punya dana buat punya 2 HP gitu. Lu butuhnya cuma 1 HP tapi yang masih lumayan kepake. Saran gue mantan flagship kayak Samsung Note 8, salah satunya sih Samsung Note 8 ini ya. Ini bisa jadi pertimbangan yang berat banget buat kalian pilih. Yang pertama, baterainya masih oke, bukan yang terbesar di Android pada umumnya di harga yang sama kalau kita bandingkan dengan yang non flagship. Cuman HP ini baterainya masih lumayan cukup seharian. Dan nyaman banget HP ini buat dipakai.